Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review materi Sultan Cek. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai ALKO. ALKO yaitu Asset and Liability Commit. Namaku Yulia Tiara Putri. Oh iya, aku nggak sendirian loh. Ada beberapa temanku yang akan membantuku. Temanku cakep-cakep sekali. Yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fatihin, NIM 19082031101. Saya anggota kelompok 7. Halo teman-teman semuanya, namaku Rikito dengan NIM 19082031107 ya. Aku dari kelompok 7 juga. Sebelum dimulai videonya, jangan banyak di skip ya. Aku dan temanku sangat sulit sekali mencari referensinya. Materi ini membahas mengenai kebijakan ALKO dalam dunia trading. Penasaran gak sih? Mari kita mulai. Materi pertama yaitu mengenai pengertian ALKO. ALKO adalah suatu organisasi yang menampung kebersamaan proses manajemen untuk mencapai keberhasilan tujuan keseluruhan bank. Tujuan keseluruhan bank itu maksudnya adalah mencapai tingkat profitabilitas perseorang. Dalam ALKO ini, ALKO mengendalikan beberapa resiko likuiditas, resiko suku bunga, dan resiko valuta asing. Kemudian ada beberapa fungsi dan tugas ALKO loh teman-teman. Yang pertama yaitu membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menentukan kebijakan pengarahan dan pengalokasian dana. Yang ketiga yaitu ada memperkirakan target dan kebutuhan kredit serta sumber-sumber dana. Yang keempat yaitu ada mengevaluasi kewajiban-kewajiban bank, menetapkan strategi dan menentukan tingkat suku bunga kredit dan deposit. Yang kelima yaitu ada memantau laba bank yang telah dicapai. Nah, berikutnya peranan treasury dalam ALKO. Apa sih peranan treasury dalam ALKO? Pertama, treasury merupakan suatu unit kerja di dalam suatu organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana organisasi tersebut. Dengan demikian, treasury harus berperan sebagai yang paling tahu mengenai pergerakan pasar uang ataupun pasar valuta, baik di dalam negeri maupun pasar dunia. Di samping kemampuannya menyimbangkan struktural pendanaan ya. Selanjutnya ada ruang lingkup ALKO. ALKO bisa menentukan suatu bank dapat menjamin tingkat liabilitas, maka dari itu dalam ruang lingkup ALKO memproses hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko exposure asset liability manajemen ALMA. Yang kedua, menentukan dan mengatur kesenjangan likuiditas liquidity GAP. Ketiga, menetapkan petunjuk mengenai dan pengendalian atas perkembangan kebutuhan likuiditas bank. Yang keempat, menentukan struktur pendanaan jangka pendek. Yang kelima, melakukan evaluasi anggaran dan realisasi laporan keuangan bank dengan memperhatikan indikator rasio pada bank. Yang keenam, mengikuti dan mengevaluasi perkembangan kondisi ekonomi makro dan kondisi bisnis eksternal lainnya, seperti inflasi, nilai tukar, dan perkembangan suku bunga yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang terakhir, merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan sasaran dalam bidang-bidang ALM, yaitu manajemen liquidity, manajemen GAP, dan manajemen investasi dan pendapatan. Oke, materi kali ini atau materi lanjutannya adalah kebijakan ALKO dan kebijakan ALKO dalam trading. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan ALKO. Sebelumnya dikatakan bahwa Asset and Liability Committee atau ALKO itu merupakan salah satu komite tetap di bawah direksi
dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas perseroan yang optimal serta resiko likuiditas, resiko suku bunga, dan resiko valuta asing yang terkendali. Nah, untuk mencapai semua itu, maka ALKO mempunyai kebijakan yang meliputi: 1. Uraian tentang tanggung jawab, frekuensi ALKO meetings dan keanggotaan ALKO. Yang kedua, uraian tentang jalur pelaporan antara ALKO dan direksi. Yang ketiga, uraian tentang strategi penanaman dana. Yang keempat, strategi hedging. Yang kelima, strategi pendanaan. Yang keenam, strategi penetapan harga. Yang terakhir, pengelolaan resiko suku bunga. Kemudian, dalam trading, ALKO juga mempunyai kebijakan. Untuk itu, kita harus mengenal apa itu trading. Trading adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di pasar uang. Kegiatan ini lebih dari sekedar suatu proses jual beli barang ataupun jasa. Pengertian umum trading itu lebih gampangnya adalah suatu konsep dari ekonomi dasar yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli produk barang dan jasa yang mana nilai keuntungannya itu diperoleh atau didapat dari kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli pada penjualnya atau pada pertukaran barang atau jasa pada kedua belah pihak. Nah, itu adalah trading. Dalam dunia sekarang atau finansial sekarang itu terdapat kurang lebih 5 jenis trading yang sangat terkenal ya. Pertama, trading forex. Trading forex itu adalah bentuk perdagangan kurs mata uang asing. Seperti yang sudah diketahui bahwa nilai mata uang asing pada dasarnya bersifat fluktuatif. Nah, untuk bisa melakukan trading forex ini maka harus menukarkan uang di money changer atau tempat pertukaran uang secara langsung ataupun online dengan cara mendepositkan uang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian trading saham, yakni kegiatan jual beli saham dalam kurun waktu tertentu dan cukup singkat. Ya, seperti itu. Sama, kita harus bisa membeli lotnya dulu dalam trading saham. Kemudian juga ada trading binary, trading yang mana menurut saya itu high risk, jadi resikonya sangat tinggi. Maka seringkali kegiatan trading binary ini berujung pada penipuan. Dalam melakukan jenis trading binary ini maka harus bisa menentukan target sasaran dan juga mempertaruhkan sejumlah mata uang. Apabila bisa mencapai target, maka akan mendapat keuntungan yang besar. Namun jika meleset, maka bisa mengalami kerugian yang juga sama besarnya. Jadi mengapa trading binary itu high grade, resikonya tinggi, tapi high grade turun, profitnya juga tinggi? Itu karena memang trading ini sifatnya seperti itu. Kemudian trading emas, yakni kegiatan yang hampir sama dengan trading forex atau trading saham, yang membedakan hanya objeknya saja, yakni emas. Kegiatan trading emas ini bisa dilakukan melalui jasa broker. Di dalamnya harus selalu memantau harga dolar Amerika Serikat, karena fluktuasi harga emas memberikan pengaruh besar pada nilai dolar dan juga kondisi keuangan di Amerika Serikat. Dan terakhir adalah trading Bitcoin. Dalam trading Bitcoin ini menjadi salah satu opsi trading yang baru atau bisa dikenal dengan istilah uang digital. Objek yang diperjualbelikan tentu saja berupa Bitcoin. Ya, pembelian Bitcoin ini bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dan tidak perlu untuk mengeluarkan modal yang besar. Dari penjelasan trading di atas, ALKO support membantu atau mendukung dengan membantu membuat sebuah kebijakan untuk suatu bank yang mana agar dapat membantu mengontrol hal-hal yang seperti mengendalikan resiko akibat perubahan suku bunga pasar. Yang kedua, membahas keterkaitan dengan resiko likuiditas dan dampak resiko pada permodalan. Yang terakhir, menstabilkan kurs. Nah, itu adalah kebijakan ALKO supaya trading-trading yang saya sebutkan tadi itu terkendali, baik resiko perubahan suku bunga pasar dan
krusnya itu terkendali. Yah, gak kerasa aku dan teman-temanku menjelaskan materi sultan ini. Gimana menurut kalian? Keren kan? Cukup penasaran bukan? Buat kalian yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau yang ingin menambahkan, bisa ditambahkan juga di kolom komentar. Semoga buat kalian yang udah menyimak video ini sampai akhir, beberapa tahun lagi bisa menjadi sultan. Amin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.